Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesumarangkuti SPD. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya secara daring di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Nah, sebelum menyaksikan video konseling individual, sedikit saya tampilkan suasana pada SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Berikut layanan konseling individual yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Miss. Iya. Kamu tahu kenapa Miss panggil di pertemuan Zoom meeting kita ini? Enggak tahu, Miss. Belum tahu. Nah, Miss kasih tahu, Miss beritahukan kepada kamu bahwasanya ada hal-hal yang perlu Miss sampaikan kepada kamu. Ya, Nak. Tapi kamu jangan ragu untuk mengungkapkan apapun itu yang Miss tanyakan dan di luar dari pertanyaan Miss. Paham, Nak? Paham, Miss. Ya. Tadi sebelum ke Zoom Meet ini, kamu mempelajari pelajaran apa? Penjas, Miss. Penjas. Gimana pelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Miss. Iya, menyenangkan ya. Kalau olahraga, saya juga dulu waktu sekolah sangat suka olahraga, gitu. Baiklah, Nak. Di sini itu Miss memanggil kamu, kita untuk sharing aja, ya. Jadi kamu jangan ragu untuk mengungkapkan apapun itu. Miss, boleh tahu kamu tinggal dengan siapa? Sama Opung, Miss. Sama Uda, Miss. Sama Opung dan Uda. Orang Iya, tua Miss. kamu kalau boleh Miss tahu kemana? Bapak sama Mama udah cerai, Miss. Sudah Tinggal Mama cerai. lagi yang samping rumah. Ya, Udah, Miss. tapi kamu harus tetap semangat dong dalam belajar ya kan? Sekolah harus tetap Ya, semangat Miss. kan? Iya. Ya, Miss. Iya, nah. Jadi Miss panggil kamu kemari itu sebenarnya ada hal-hal yang Miss perhatikan kepada kamu ini, bahwa kamu dalam pembelajaran itu sulit untuk bertanya kepada guru. Iya tidak? Iya, Miss. Iya. Kemudian kamu itu masih sungkan untuk mengemukakan pendapat kamu. Iya tidak? Iya, Miss. Iya. Oke. Nah, jadi tujuannya Miss panggil kamu kemari yaitu untuk membantu kamu. Membantu kamu mengubah cara berpikir kamu agar kamu itu lebih berani mengungkapkan apa pendapat dan menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Kamu bersedia? Bersedia, Miss. Bersedia. Kalau kamu bersedia, kita punya durasi konseling. Nah, durasinya berapa menit? Itu sekitar 40 menit ya. Kita Iya, patokan Miss. durasi konseling kita pada kali ini itu 40 menit. Oke, Nak? Oke, Miss. Oke. Nah, adakah yang ingin kamu ungkapkan saat ini mengenai perilaku atau permasalahan kamu
seperti yang Miss sampaikan tadi, ada nggak yang ingin kamu ungkapkan? Enggak, Miss. Nggak ada ya. Nah, Iya, Miss. tidak ada. Kalau begitu, Miss deh yang mau tanya sama kamu. Menurut kamu, apa benar, Nak? Hanya orang pintar yang dapat tampil di depan kelas? Iya, Miss. Jadi menurut kamu hanya orang pintar yang bisa tampil di depan kelas, sementara orang lain yang kepintarannya di bawah rata-rata begitu tidak boleh tampil di depan kelas? Iya, Miss. Iya. Dari mana aturan itu, Nak? Apakah aturan itu ada tertulis? Ayo, ada enggak? Ada tidak itu aturannya ditulis? Hanya orang pintar. Menurut peraturan sekolah kita, hanya siswa-siswi yang cerdas, yang pintar, yang boleh tampil ke depan. Ada seperti itu aturannya? Ayo, Tidak, Miss. ada? Tidak? Tidak kan? Nah, jadi selama kamu meyakini hal tersebut, akan bagaimana perasaan kamu, Nak? Coba. Jadi, bagaimana? Misalnya kamu meyakini bahwa hanya orang pintar yang bisa tampil, menurut kamu bagaimana itu? Apakah itu baik untuk kamu atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Ya. Nah, kemudian apakah eh, pemikiran kamu tersebut baik untuk kamu pertahankan tidak? Sepertinya tidak, Miss. Gimana, Nak? Sepertinya tidak, Miss. Sepertinya tidak. Masih ada kata Ya, Miss. sepertinya. Berarti ada kemungkinan sepertinya tidak dan sepertinya iya nih, Miss, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika kamu selalu berpikiran hanya orang pintar nih yang boleh maju ke depan. Saya ini apalah gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ayo. Karena kan, Miss, kalau orang bodoh itu salah menyampaikan penyampaiannya gitu kan, Miss, dia dipermalukan gitu, Miss. Oh, jadi kalau misalnya orang bodoh yang tidak pintar ya, Nak, kita bilang ya. Orang yang kurang pintar itu menyampaikan pendapatnya kemudian salah, jadinya malu, Miss, begitu ya. Kamu beranggapan Iya, Miss. Dipermalukan, seperti Miss. itu. Begitu. Iya, Makanya Miss. Jadi kamu terus-terusan. selama ini kurang mau berpendapat dan lebih memilih untuk tidak aktif dalam pembelajaran. Begitu? Iya, Miss. Iya. Oke. Nah, Miss mau tanya kepada kamu, kira-kira bagian mana yang kamu kurang percaya diri? Dalam hal apa? Dalam hal berbicara, Miss. Dalam hal Berbicara, Miss. berbicara. Dalam hal Iya, Miss. berbicara, mengemukakan pendapat, tampil di depan umum, begitu. Iya, Miss. Ya, menurut kamu, kenapa kamu sulit untuk berbicara di depan umum? Karena takut aja gitu bicara di depan banyak orang, Miss. Malu gitu. Malu. Iya, Miss. Malu? Kenapa harus malu? Saya lihat kamu ganteng, ya kan? You look so handsome. Kamu harus percaya diri, ya kan? Iya, Miss. Nah, kemudian eh, apa sih? Sementara orang di luar sana aja yang masih memiliki ketidaksempurnaan,
tapi mereka sangat percaya diri, kemudian mereka malah menuai prestasi. Begitu. Kamu pernah lihat tidak ada seorang olahragawati ya, penyandang cacat ya nak ya. Nah, dia itu kakinya lumpuh tapi dia menjuarai sejumlah bidang olahraga. Begitu nak. Dia di atas kursi roda, mengayuh rodanya, dan dia itu juara loh. Itu salah satu contoh. Kemudian banyak lagi. Nah, di sini Ya, apa maknanya? Berarti kamu harus mencari potensi kamu untuk menimbulkan rasa percaya diri kamu. Ya kan? iya, Miss. Kira-kira kamu potensinya dalam hal apa, di bidang apa? Sampai di sini, kira-kira kamu sudah memikirkan belum? Apa potensi, minat, bakat yang kamu miliki? Kira-kira di bidang apa? Apakah itu dalam hal seni, atau itu dalam olahraga, atau dalam bidang pembelajaran sains, begitu. Di bidang olahraga, Miss. Main bola, Miss. Olahraga. Kamu Iya, Miss. minat di olahraga, kamu suka apa? Iya, suka main bola, Miss. Suka bermain bola. Nah, jika kamu suka bermain bola, kamu kan bisa mengikuti perlombaannya kan? Kalau dari Iya, sekolah Miss. bisa ikut OSN, kamu bisa tuh ke gurunya, langsung ke guru olahraganya bilang, Pak, Bu, saya mau ikut lomba OSN, gitu kan? Nah, kamu harus berani dong. Namanya juga anak SMP 2 si 460. Nah, kan semboyan kita apa? Bisa, Nak. Jawabnya apa? Pasti bisa. Yes, yes, yes. Iya, bisa. Pasti bisa. Yes, ya kan? Nah, kalau Iya, kita Miss. memotivasi diri kita sendiri, kita harus bisa, pasti bisa ini kita harus bisa, begitu kan? Itu akan menimbulkan rasa percaya diri kamu. Kemudian kamu, seperti yang saya bilang tadi, kamu harus melihat ke atas dan ke bawah, ya. Ke atas untuk masa depan, dan ke bawah itu untuk melihat orang-orang yang tingkat kesempurnaannya di bawah kita namun memiliki prestasi yang di atas kita. Wow, itu merupakan salah satu motivasi yang bisa menimbulkan rasa percaya diri kamu. Kemudian, oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Miss. Ya. Nah, jadi Nak, pemikiran kamu yang merasa bahwa jika salah saya akan malu nih, begitu kan? Makanya lebih memilih Dede nggak usah menjawab daripada malu sama teman-teman diledekin dan sama guru juga nanti dijudge gitu ya. Iya, Miss. Oke, nah menurut kamu apakah pemikiran itu benar atau salah? Salah, Miss. Salah. Nah, ada tidak keinginan kamu untuk merubahnya? Ada, Miss. Ada. Apakah Iya, Miss. kamu pernah merasa iri melihat teman kamu ketika guru bertanya, kemudian dia menjawab dan dengan cepat, dengan sangat berani, ada tidak perasaan iri? Ada, Miss. Contohnya bagaimana? Pas matematika gitu kan, Miss. Guru guru matematikanya gitu buat soal gitu, Miss. Siapa yang cepat gitu dapat nilai tambah gitu kan, Miss. Terus orang itu baru kira-kira berapa menit gitu kan, Miss, langsung ngantar dia, Miss.
ada tim merasa iri kok orang itu bisa, sedangkan aku nggak bisa gitu. Iya ya. Kenapa mereka bisa? Saya tidak bisa. Pernah nggak kamu cari tahu kenapa mereka bisa? Pernah nggak? Enggak, Nggak pernah. enggak. Nggak pernah. Saya mau tanya, tingkat keingintahuan kamu dalam belajar itu menurut kamu berapa persen? Dari 1 sampai 100? Ya, 80%, Miss. 80%. Yang 20%-nya lagi kemana, Jul? 20%-nya lagi kira tinggal main-main, Miss. Mau main-main masih miss ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga remaja, remaja masa kini gitu ya. Jadi haruslah eh, belajar, harus juga bersosialisasi dengan teman. Kalau kamu bilang masih 80-20, ya saya malu masih bagus daripada 60-40. 40-nya belajar, 60-nya main-main. Nah, itu saya sangat tidak setuju. Ya, kita Ya, sebagai Miss. makhluk sosial harus berinteraksi dengan teman. Di satu kelas itu ada berapa orang? Kira-kira Di kelas kamu ada berapa teman kamu? Dalam satu kelas itu ada berapa siswa? Total seluruhnya 32, Miss. 32. Nah, dari 32 siswa itu kira-kira berapa teman kamu? Cuma 2 orang, Miss. Berapa? 2 orang, Miss, yang lebih akrab gitu. Dua, Iya, Miss. dua yang akrab. Kemudian Iya, Miss. kalau untuk misalnya untuk bertanya, untuk sharing, selain yang dua itu ada lagi? Ada, Miss. Kira-kira berapa orang? 4 orang, Miss. Cewek, Miss. 4 orang. Iya, Miss. Nah, oke. 4 ditambah 2 berarti ada 6. 6 orang. Sementara ditambah kamu ya 7. Kamu nggak masuk hitungan. Sementara dari total 32 orang satu kelas, kamu tidak hitung berarti 31 dikurang 6 berapa? 20? 25, Miss. Iya, 25-nya itu kamu kemanakan? Kalau sama yang 25 itu kurang-kurang akrab gitu. Boleh Miss tahu alasannya kamu kenapa kurang akrab dengan yang 25 orang? Karena kebanyakan yang 25 orang ini kan, Miss, ngajaknya itu kemana gitu, Miss, yang sesat-sesat itu. Yang Soalnya ngajak cabut gitu, Miss. contohnya, Orang itu ngajak cabut gitu, Miss. mereka Oh, mau eh, ngajakin kamu bolos, cabut, iya, nggak Miss. usah ke sekolah deh, kita main aja, bolos aja gitu ya. Iya, Miss. Ya, jadi kamu lebih menghindari teman-teman kamu yang, tapi itu kan eh, tidak semuanya kan, tidak dari 25 itu kan, mungkin hanya 10 atau 5 orang kan? Iya, Miss. Iya. Nah, itu juga. Nah, jadi kalau dibilang, kalau sarankan ya, kalau untuk menjalin pertemanan ya, untuk berinteraksi dengan sesama teman itu kita tidak boleh pilih-pilih ya. Tapi untuk memang akrab, yang akrab, berteman, bersahabat, nah itu kita wajib pilih-pilih. Nah, Miss bangga kepada kamu karena kamu sudah menerapkan hal tersebut. Ya. Nah, Iya, Miss. berarti permasalahan kamu di sini untuk bergaul atau bersosialisasi masih lumayan baik. Miss katakan masih lumayan baik. Namun, kembali lagi ketika kamu berpendapat atau berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru dan orang lain,
itu kamu masih kurang, ya kan? Nah, itu harus diubah atau kita biarkan ini? Diubah, Miss. Kamu mau mengubahnya? Ya, Miss. Kamu atau saya yang mengubah? Diri sendiri aja, Miss. Iya, benar. Jadi yang harus mengubah diri kita itu ya diri kita sendiri. Terus ngapain ada Miss di sini? Nah, Miss itu membantu kamu. Apakah hal-hal yang kamu anggap berubah itu akan membawa dampak baik atau tidak? Sekarang Miss mau bertanya sama kamu. Kira-kira untuk mengubah pola pikir kamu, kira apa? Hal apa yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang sampai ke depannya? Harus percaya diri untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, Miss. Harus percaya diri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada guru. Ya, Ya, Miss. oke. Kemudian apa lagi? Tidak boleh mempermalukan teman kita yang salah, Miss. Iya, benar. Iya, benar. Tidak boleh mempermalukan teman. Contohnya dalam hal apa? Dalam hal berdiskusi kelompok, Kelompok, Miss. ya kan? Ketika dalam pembelajaran kan pasti ada diskusi kelompok karena nah, Iya, Miss. jika teman mempresentasikan maju ke depan, hasilnya itu kan kita komentarin. Komentar boleh asal jangan menjatuhkan. Oke, sampai di sini kamu good pemikirannya, berani mengemukakan pendapat. Kemudian apalagi yang ketiga, dari dalam diri kamu, perilaku yang harus timbul untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Harus kamu memotivasi, Harus, ayo, Miss. ya, harus memotivasi diri sendiri. Nah, begitu. Dengan apa nih? Dengan apa? Berpikir negatif atau positif? Kalau untuk Positif, Miss. motivasi, Positif, Miss. harus berpikir positif. Karena apa? Ketika kita berpikiran positif, maka yang mengalir dalam jiwa, pemikiran, hati kita juga ikut positif. Sehingga menimbulkan motivasi. Begitu. Kenapa kita, saya katakan, mengapa kamu tidak berani mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan dari guru kamu? Begitu. Karena kamu tidak mengalirkan pengaruh positif di dalam diri kamu. Kalau misalnya nih, urusan benar atau salah belakangan, ya kan? Urusan benar atau salah belakangan. Yang penting saya mengungkapkan apa yang saya rasakan, kemudian hal itu mau diterima atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting saya mengungkapkan perasaan saya secara baik, ya, artinya baik, dalam kategori baik. Lain halnya kalau kita ungkapkan perasaan kita dalam emosi, emosional yang marah-marah begitu, itu baik tidak menurut kamu? Tidak, Miss. Tidak, ya. Nah, itu harus berpikiran positif dulu, baru bisa kita memotivasi diri kita. Contoh motivasi diri kamu apa? Kamu tadi kan ada bilang, saya iri melihat teman yang baru disuruh sama guru, tiba-tiba sudah selesai. Ya kan? Nah, itu harus jadi motivasi kamu. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Ya kan? Ya, Kamu Miss. kira-kira termotivasi nggak karena itu?
termotivasi, Miss. Harusnya gimana? Harusnya bagaimana? Harusnya saya juga bisa seperti dia, Miss. Iya, harusnya saya juga. Ih, kalau dia bisa, saya pasti bisa juga. Nah, bentuk-bentuk seperti itulah yang harus kamu tanamkan. Memotivasi diri sendiri dengan pemikiran positif tanpa tanpa meluapkan amarah. Kalau saya bilang emosi, emosi itu bukan hanya marah. Ketika kita senyum, ketika kita cemberut gitu kan. Ketika kita marah, itu namanya emosi. Jadi marah itu salah satu emosi. Begitu emosional. Oke, baiklah. Kalau begitu, mari kita simpulkan konseling kita kali ini. Kira-kira apa yang harus kamu ubah dari perilaku kamu agar kamu menjadi percaya diri lagi? Yang pertama, harus konsisten dengan apa yang kamu katakan ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama, harus memotivasi diri dari apa gitu, Miss? Dari teman gitu, Miss. Harus memotivasi diri sendiri. Memotivasi. Ya, oke. Yang kedua, Harus lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat kita, Miss. iya, harus lebih percaya diri mengungkapkan pendapat kita. Yang ketiga, Kita tidak boleh mempermalukan teman kita yang salah, Miss. tidak boleh mempermalukan teman ketika kita mengemukakan pendapat. Begitu maksudnya. Ya, Miss. Yang keempat, kamu Berpikiran perlu positif, Miss. oke, kamu harus berpikiran positif. Yang kelima ada lagi? Tidak, Miss. Tidak, harusnya ada. Apa poin yang kelima? Menerima diri apa adanya apapun itu. Ya kan? Kita harus Ya, Miss. menerima diri kita sendiri. Toh kalau kita tidak menerima diri kita sendiri, apapun itu yang dikatakan tadi tidak akan berhasil. Menerima keadaan, baik dari segi keadaan kamu, keadaan keluarga kamu. Oke, nak? Oke, Miss. Oke. Sampai di sini bisa Miss pegang apa yang kamu katakan tadi. Bisa, Miss. Miss pantau terus kamu dalam proses pembelajaran. Miss tanya sama guru pelajarannya nanti, apakah anak kesayangan Miss ini sudah berani mengemukakan pendapatnya? Bisa ya? Bisa, Miss. Bisa. Oke, nak kalau begitu konseling kita kali ini Miss padakan, Miss akhiri dengan selamat siang. Selamat siang, Miss. Iya. Kamu bisa? Apakah kamu bisa? Bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, ya sampai ketemu di konseling selanjutnya ya. Bye-bye, nak. Miss.